Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas Statistika 2023A akan mempresentasikan mengenai analisis robustness model convolutional neural network atau CNN dalam pengenalan karakter tulisan tangan terhadap berbagai tingkat derau dan distorsi dengan dosen pengampu yaitu Bu Murien dan juga Bu Cindy. Baik, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nisrna Alisi, kemudian ada Hanifah Kuratul Aini, Nabila Rama Fauzia, Kelly Audrina Salsabila, Muhammad Gevin Rizky Andika, dan juga Muhammad Reza Wijayanto. Sebagai pendahuluan, Handwritten Character Recognition atau HCR merupakan bidang penting dalam visi komputer dan AI untuk mengenali tulisan tangan. HCR berguna untuk digitalisasi dokumen, pemrosesan formulir, dan sebagainya. Namun, HCR ini memiliki tantangan utama. Yang pertama itu adalah keunikan tulisan tangan. Yang kedua, akurasi belum optimal. Dan yang terakhir adalah derau dan distorsi. Kemudian, menurut Gumilang dan Alfianto, dan juga Sethi et al., Convolutional Neural Networks atau CNN sangat efektif dalam memilah-milah gambar dan secara otomatis mengambil fitur-fitur penting yang ada di dalam gambar tersebut. Maka dari itu, tujuan dari penelitian kelompok kami adalah menganalisis ketahanan atau robustness model CNN dalam pengenalan karakter tulisan tangan terhadap berbagai tingkat derau dan distorsi untuk mengembangkan model yang lebih akurat dan dapat diterapkan secara luas. Baik, sebelumnya kita akan masuk dulu ke metode penelitian. Berikut akan saya jelaskan mengenai istilah-istilah yang bakal banyak dibahas di dalam jurnal penelitian kami. Yang pertama ada Handwritten Character Recognition atau HCR, yaitu pengenalan karakter tulisan tangan yang bertujuan untuk mengenali dan menginterpretasikan karakter tulisan tangan manusia, lalu mengkonversikannya ke dalam teks yang dapat dibaca dan diolah oleh mesin. HCR memiliki dua kategori atau pendekatan utama berdasarkan bagaimana karakter tulisan tangan dimasukkan ke dalam sistem rekognisi. Yang pertama ada online HCR, melibatkan pemindaian tulisan tangan secara daring, yaitu tulisan tangan yang direkam secara langsung dengan menggunakan alat elektronik lain seperti stylus pen pada perangkat layar sentuh seperti tablet, smartphone, dan laptop layar sentuh. Sedangkan offline HCR melibatkan pemindaian tulisan tangan dari sumber fisik seperti selembar kertas yang di-scan yang bersifat statis. Lalu ada Convolutional Neural Network atau CNN, merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan sebagai alat pengenalan pola pada gambar. CNN ini mampu menangani variasi bentuk visual yang kompleks seperti gaya tulisan yang beragam, ukuran tulisan, dan orientasi karakter huruf pada tulisan. CNN ini digunakan sebagai metode klasifikasi di mana jaringan neural belajar secara langsung dari data yang dilabel untuk mengklasifikasikan karakter huruf secara identifikasi tulisan tangan dengan memanfaatkan CNN akan menjadikan hasil identifikasi yang lebih akurat, terukur, dan adaptif. Lalu ada robustness model. Robustness model merupakan kemampuan dari model deep learning untuk tetap konsisten dan akurat ketika terdapat perubahan saat memasukkan data, di mana data bisa saja terdapat noise, tidak lengkap, distorsi, outlier, adversarial attacks, atau bahkan tidak pasti. Model yang robust dapat menahan efek dari data dan mempertahankan kinerja saat kondisi masukan tidak terduga. Intinya, sebuah model dikatakan robust jika prediksinya tetap konsisten atau perubahannya minimal ketika terdapat perubahan pada data masukan. Lalu ada derau dan distorsi. Derau atau noise pada gambar merupakan gangguan yang muncul pada gambar yang mempengaruhi kualitas gambar sehingga rentan terjadi misinformasi. Gangguan yang terjadi seperti terpotong, muncul bintik-bintik hitam putih, warna yang tidak seharusnya ada pada gambar, atau bahkan muncul garis-garis yang tidak diinginkan pada gambar. Adanya noise dapat mengurangi kualitas dari gambar dan akan sulit untuk mengetahui informasi pada gambar karena terganggu. Sedangkan untuk distorsi gambar merupakan perubahan ukuran maupun bentuk dari sebuah gambar yang disebabkan oleh proses akuisisi gambar maupun proses paparan sinar. Efek dari distorsi dapat menyebabkan suatu garis yang lurus menjadi terlihat melengkung. Gambar yang memiliki gangguan seperti demikian dapat mengurangi keakuratan prediksi model karena dapat menyebabkan misinformasi. Lalu ada metrik evaluasi kinerja model, yaitu digunakan untuk menilai efektivitas model dalam mengenali dan mengklasifikasikan karakter dari berbagai kondisi dari gambar masukan. Metrik dasar yang sering digunakan adalah akurasi, presisi,
recall, F1 score, confusion metric, dan lain sebagainya. Untuk akurasi, digunakan untuk mengukur proporsi total prediksi yang benar dari seluruh jumlah prediksi. Dengan rumus true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Dalam artikel ilmiah yang berbeda, jelaskan dalam alamat et al. Tiga lapisan tadi biasanya diadaptasikan untuk mengelompokkan gambar di tangan. Operasi matematika pada bagian convolution diaplikasikan pada input layer untuk menyamai respon lapisan berikutnya yang mana responnya adalah stimulus visual. Dan detailnya itu dapat dijelaskan pada list berikut. Yang pertama ada input layer. Yang pertama ini data dimasukkan dan dimuat pada bagian ini. Lalu pada lapisan ini itu menggambarkan tinggi, lebar, dan jumlah channel atau memungkinkan untuk mengetahui informasi RGB pada gambar yang dia. Lalu bagian hidden layer. Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam struktur CNN yang mana berfungsi untuk sebagai fitur penggerak karena dapat fungsi calculation, pooling, dan application. Alasan CNN dapat membedakan karakter gambar tulisan tangan seseorang adalah karena pada bagian ini dapat fitur dengan kemampuan tersebut, yaitu pada kemampuan dapat membedakan karakter gambar tulisan. Lalu ada bagian calculation layer. Bagian ini menggunakan filter yang berukuran M kali M untuk mengkonvolasi input N kali N. Nah, hasilnya itu adalah feature map berukuran N dikurang M plus 1 dikali N dikurang M plus 1 dikali N kurang M plus 1, di mana N kali N ini pastinya lebih besar ukurannya dibandingkan M kali N agar mendapatkan nilai yang positif. Lalu parameter pentingnya itu ada empat. Yang pertama dari receptive field. Bagian ini adalah bagian kecil dari input yang diproses. Lalu ada strike, angka filter saat bergeser. Lalu dilation untuk memperbesar jangkauan receptive field tanpa memperbesar ukuran field. Lalu bagian padding untuk menambahkan nilai nol di pinggir gambar untuk mempertahankan ukuran output. Lalu formula ukuran feature map di mana nilai rumusnya itu WN W indeks N kali X sama dengan W indeks N di 1X dikurang F indeks N X per S indeks N X plus 1, di mana W indeks N dikurang 1X dan W indeks N dikurang 1 itu adalah ukuran lebar dan tinggi input pada lapisan ke N dikurang 1. Yang X ini lebar dan yang itu adalah tinggi. Lalu yang bagian Fnx dan Fn indeks Y itu adalah masing-masing adalah ukuran filter kernel pada sumbu X dan Y pada lapisan ke N. Terus Sn, S indeks Nx dan S indeks N ini adalah masing-masing adalah ukuran stride untuk menggeser filter. Lalu ada W indeks Nx dan W indeks Ny itu adalah ukuran output feature map pada sumbu X dan Y. Selanjutnya di bawah itu ada delay itu confirmation for sebelum sebelumnya pada bagian delay itu convolution formula itu ada output 0 dan output 1, di mana perbedaannya itu adalah dilatasi dan tanpa dilatasi. Dengan dilatasi output 0 ini W0 X0 dan W0 dikali X0 ditambah W1 dikali X1 dan tambah W2 dikali X2. Yang dilatasi ini itu bedanya itu pada di bagian akhir, di mana ini ada penambahan di bagian X-nya sebesar melompati 2 karena dilatation-nya karena ini dengan dilatasi berarti itu di melompati 2 gitu. Oke, next. Lalu pada bagian terakhir lapisan pooling untuk mengurangi dimensi feature map dan kompleksitas komputasi. Ada dua jenis umum. Yang pertama ada max pooling untuk mengambil nilai maksimum dari tiap patch dan average pooling untuk mengambil nilai rata-rata average. Contohnya max pooling 2 kali 2 dengan strike 2 untuk mengubah 4 kali 2, 4 kali 4 menjadi 2 kali 2. Lalu lapisan aplikasi untuk mengintroduksi atau mengenali non-linearitas ke model fungsi aplikasinya ada dua sigmoid
kurang direkomendasikan. Lalu ada bagian lalu lebih cepat dan stabil. Output 0 untuk input kurang dari 0 dan input itu sendiri jika lebih dari sama dengan 0. Lalu terakhir adalah lapisan klasifikasi, di mana lapisan ini adalah lapisan yang fully connected atau yang sebenarnya terhubung menggunakan softmax yang untuk mengklasifikasikan itu menjadi 10 digit dari 0 sampai 9. Yang kedua, ada presisi, yaitu metrik untuk mengukur proporsi kasus positif yang benar dari semua kasus yang diprediksi positif oleh model. Di sini rumusnya adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Yang ketiga ada recall, yaitu metrik untuk mengukur proporsi kasus positif yang benar berhasil diidentifikasi oleh model dari semua kasus positif aktual. Dengan rumus yaitu true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Lalu yang keempat ada F1 score, yaitu metrik yang digunakan untuk menghitung rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Dengan rumus 2 dikali presisi dikali recall dibagi presisi ditambah recall. Lalu yang terakhir ada confusion metric untuk menampilkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk kelas positif dan kelas negatif. Di sini bisa kita lihat di tabelnya untuk yang sebelah kiri adalah untuk yang aktual dan yang atas adalah yang prediksi. Boleh dilanjut? Selanjutnya, ini adalah tahapan juga proses yang menjelaskan tentang alur kerja penelitian. Nah, pada penelitian ini memiliki 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada persiapan dataset dan model baseline, kemudian yang kedua ada implementasi di raw dan distorsi, kemudian yang ketiga itu ada evaluasi kinerja model, kemudian yang keempat itu ada analisis komparatif dan visualisasi hasil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram alir berikut yang ada di samping. Di situ ada awal mulai, kemudian ada proses pengumpulan data, kemudian di bawahnya lagi data yang diperoleh itu ada dua, yaitu data MNIST dataset, kemudian ada Kaggle A sampai Z handwritten alphabet dataset, kemudian ada pre-processing data, selanjutnya ke perancangan model, kemudian ada eh, pelatihan model CNN, kemudian ada implementasi draw dan juga distorsi. Selanjutnya ada evaluasi model pada data yang sudah dilakukan uji terganggu, kemudian selanjutnya ada analisis dan visualisasi hasil baru selesai. Kemudian di sini dijelaskan pre-processing data. Nah, pada penelitian ini menggunakan dua dataset dari Kaggle sebagai berikut, yaitu ada data NIST dataset. Nah, dataset ini terdiri dari 70.000 gambar digit tulisan tangan dari 0 sampai 9 yang berukuran 28 kali 28 pixel dalam skala keabuan atau grayscale. Dataset ini dibagi menjadi 60.000 gambar untuk melatih model dan 10.000 gambar untuk pengujian. Kemudian data yang kedua itu Kaggle A sampai Z Handwritten Alphabets Dataset. Dataset ini yang mencakup lebih dari 370.000 gambar huruf kapital dari A sampai Z berupa tulisan tangan serta dalam format 28 ke 28 pixel grayscale. Untuk keperluan penelitian ini, dataset ini dibagi menjadi set pelatihan dan juga pengujian dengan rasionya yaitu 80:20 secara acak serta memastikan setiap huruf itu memiliki porsi yang seimbang di kedua bagian. Kemudian di sini ada tahapan preprocessing data, yaitu untuk memastikan konsistensi dan efisiensi bagi model CNN setiap gambar-gambar pada kedua dataset melalui tahapan preprocessing berikut. Yang pertama itu ada normalisasi pixel, yang dimana nilai intensitas setiap titik gambar atau pixel yang awalnya berkisar antara 0 sampai 255 atau dari gelap ke terang. Nah, ini dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dengan cara setiap nilai pixel itu dibagi dengan 255. Nah, tahapan normalisasi ini untuk mempercepat konvergensi pelatihan dan juga meningkatkan stabilitas numerik pada model. Nah, atau bisa disebut penyesuaian dimensi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tahap penyesuaian dimensi atau reshaping, yang dimana gambar-gambar ini diubah dimensinya menjadi format, tinggi, lebar, dan juga kanal. Hal ini dibutuhkan oleh lapisan konvolusional pertama. Untuk grayscale sendiri di dimensi ini adalah 28, 28, dan juga 1. Nah, di mana 1 itu mempresentasikan satu kanal warna. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah label menjadi kode angka.
Nah, label kategorikal ini digitnya dari 0 sampai 9 ataupun yang huruf dari A sampai Z itu dikonversi menjadi format one hot encoding atau ini digunakan agar model itu dapat mengerti dan juga dapat mengklasifikasikannya dengan benar. Kemudian di sini ada desain dan pelatihan model CNN awal. Nah, model CNN yang digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi dari arsitektur yang diusulkan oleh Sakib et al. Tahun 2022. Arsitektur ini dipilih karena keseimbangan antara efisiensi komputasi dan juga akurasi tinggi yang telah terbukti pada tugas pengenalan karakter tulisan tangan dengan struktur model sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada lapisan pengenalan figur atau konvolusional dengan 2D. Kemudian yang kedua ini ada lapisan pengecil ukuran atau max pooling 2D. Kemudian yang ketiga ada lapisan perata atau flatten. Kemudian ada lapisan pengambil keputusan atau fully connected atau design. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada konfigurasi penelitian yang di mana model ini dilatih menggunakan konfigurasi hyperparameter berikut. Yang pertama itu ada metode pembelajaran atau optimizer. Untuk pelatihan dengan dataset MNIST digunakan optimizer RMS Probe dengan learning rate-nya itu 0,001, sedangkan untuk pelatihan dengan dataset Kaggle A sampai Z itu digunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,00001. Kemudian ada fungsi penilai kesalahan atau loss function yang menggunakan kategori ke cross entropy sebagai fungsi penilai kesalahan. Nah, fungsi ini memberitahu model seberapa jauh prediksinya meleset dari jawaban yang benar. Kemudian ada indikator kinerja atau metrik evaluasi, di mana akurasi digunakan sebagai metrik utama untuk memantau kinerja model selama proses pelatihan dan juga validasi. Kemudian ada jumlah putaran pelatihan atau epoch. Kemudian dan juga ada urutan grup data atau batch size. Nah, model ini dilatih sebanyak 50 putaran penuh dan juga setiap putaran belajar menggunakan 128 gambar sekaligus. Selanjutnya ada proses pengecekan atau proses validasi yang dimana kinerja model secara berkala itu dievaluasi pada set validasi atau subset dari data pengujian di setiap epoch untuk memantau overfitting. Selanjutnya di sini ada implementasi draw dan juga distorsi buatan. Nah, untuk menginvestigasi ketahanan model terhadap degradasi gambar, berbagai jenis draw atau noise dan juga distorsi ditetapkan secara sintetik atau buatan pada dataset uji asli. Nah, pendekatan ini mensimulasikan kondisi tidak ideal yang mungkin dihadapi oleh model dalam aplikasi dunia nyata. Nah, pentingnya untuk dicatat bahwa proses penambahan draw atau distorsi ini hanya diterapkan pada dataset uji, sementara pada dataset pelatihan itu tetap bersih. Namun untuk menguji kemampuan generalisasi model yang telah dilatih pada data ideal. Nah, adapun jenis draw atau distorsi yang diimplementasikan yaitu yang pertama ada draw Gaussian, yaitu bintik-bintik acak pada gambar. Kemudian ada draw salt and pepper. Nah, itu titik-titik hitam dan putih secara acak. Kemudian ada Gaussian blur, itu memberikan efek kabur ataupun buram gitu pada gambar. Kemudian ada rotasi kecil atau memutar gambar pada sudut tertentu. Kemudian di sini ada prosedur implementasi. Jadi setiap gambar dalam dataset uji, baik data MNIST dan juga data Kaggle A sampai Z, itu diproses secara individual, secara setiap jenis darah dan juga tingkat intensitas yang telah ditentukan. Nah, hal ini menghasilkan kumpulan dataset uji yang dimodifikasi untuk setiap skenario. Memungkinkan evaluasi kinerja model secara terpisah di bawah berbagai kondisi degradasi. Nah, di sini ada metrik evaluasinya. Pertama ada akurasi keseluruhan atau overall akurasi. Nah, ini mengukur presentasi prediksi yang benar dari total prediksi. Nah, ini adalah indikator utama dalam ketahanan model terhadap draw. Kemudian yang kedua, ini adalah fungsi menilai kesalahan atau loss. Nilai loss pada model
dataset uji yang mengindikasikan seberapa baik model memprediksi probabilitas kelas. Semakin rendah itu, maka semakin baik. Kemudian ada laporan klasifikasi atau classification report. Nah, ini dihitung menggunakan library scikit-learn. Nah, laporan ini menyajikan metrik karakter mana yang paling rentan terhadap jenis draw tertentu. Nah, kemudian di sini ada matriks kebingungan yang dimana dihasilkan untuk membuat gambar visual tentang kinerja klasifikasi menunjukkan jumlah true positif, true negatif, ataupun false negatif untuk setiap kelas. Nah, penggunaan matriks ini lebih relevan untuk dataset dengan jumlah kelas yang relatif kecil seperti data MNIST. Kemudian di sini ada prosedur evaluasi yang dimana untuk setiap jenis draw dan tingkat intensitas, model yang telah terlatih akan melakukan inferensi pada dataset uji yang telah dimodifikasi. Nah, hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan label asli untuk menghitung semua metrik evaluasi yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada juga analisis dan visualisasi hasil. Seluruh hasil evaluasi dan juga berbagai skenario, draw atau distorsi dikumpulkan dan diatur rapi untuk menganalisis pola-pola yang muncul dan juga interpretasinya. Dengan visualisasi hasil sebagai berikut, yaitu ada grafik garis atau line plot, itu digunakan untuk secara ekstensif dalam memvisualisasikan tren penurunan akurasi atau sumbunya seiring dengan peningkatan tingkat intensitas draw atau distorsi pada sumbu X-nya untuk setiap jenis draw. Nah, setiap garis pada plot ini mempresentasikan kinerja model di bawah pengaruh satu jenis draw. Kemudian ada grafik batang atau bar chart, itu dapat digunakan untuk membandingkan secara langsung akurasi model pada tingkat draw tertentu antar berbagai jenis draw atau untuk membandingkan kinerja baseline dengan skenario draw yang paling parah. Kemudian di sini terakhir ada interpretasi hasil, di mana analisis data difokuskan pada hal-hal yang diantaranya sebagai berikut, yaitu ada mengidentifikasi jenis draw dan tingkat intensitas yang paling signifikan, mempengaruhi ketahanan dan juga kinerja model. Kemudian ada menganalisis pola kesalahan dan juga klasifikasi, serta memahami mengapa jenis draw tertentu memiliki dampak yang lebih besar pada kelas karakter tertentu, serta juga merumuskan kesimpulan mengenai ketahanan model CNN yang direplikasi terhadap berbagai kondisi degradasi gambar yang mungkin terjadi dalam aplikasinya di dunia nyata. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari pembahasan dari tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama di sini ada hasil baseline atau yang dilakukan tanpa draw. Seperti pada tabel di samping menunjukkan bahwa model CNN memiliki performa sangat baik dalam kondisi yang ideal dengan akurasi tinggi pada dataset MNIST yaitu 99,34% dan A to Z handwritten dengan 99,63%, menandakan kemampuan model mengenali pola karakter secara akurat pada data bersih. Meskipun pada dataset A to Z memiliki lebih banyak kelas, model tetap mampu menggeneralisasi dengan baik. Namun, performa ini hanya mencerminkan situasi optimal, sehingga penting untuk menguji ketahanan model terhadap draw dan distorsi yang umum terjadi dalam penerapan yang nyata. Oke, untuk evaluasi robustness terhadap berbagai tingkat draw dan distorsi ini menggunakan menggunakan yang pertama yaitu ada draw Gaussian dengan standard deviation bertingkat mulai dari 0,05, 0,1, 0,2 hingga 0,3. Yang kedua ada draw salt and pepper dengan amount sebesar 0,005, 0,01, 0,02 dan 0,03. Dan yang ketiga ada dengan Gaussian blur dengan sigma levels 0,5, 1,0, 1,5 dan 2. Dan yang terakhir menggunakan image rotation dengan rotation angle sebesar 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat dan 20 derajat. Selanjutnya di sini terdapat hasil dari kinerja model CNN terhadap draw Gaussian. Pada dataset MNIST, akurasi tetap tinggi, yaitu lebih besar dari 98% hingga standar deviasi 0,2. Tetapi menurun pada tingkat 0,3 menjadi 97,3
10%. Hal ini menunjukkan bahwa pada derau yang rendah, model masih mampu mengekstraksi fitur penting, namun pada derau tinggi, fitur karakter menjadi kabur. Sebaliknya, pada dataset A to Z, akurasi stagnan di sekitar 12% untuk semua tingkat derau, menunjukkan bahwa model gagal menangkap pada karakter, bahkan pada data yang bersih, dan semakin memburuk dengan distorsi. Selanjutnya, yaitu terhadap draw, salt, and pepper. Model dataset MNIST masih cukup tahan terhadap gangguan ini, dengan akurasi hanya sedikit menurun dari 99,27% menjadi sekitar 99,07% pada mol 0,03. Sebaliknya, pada dataset A to Z, akurasi tetap rendah dan tidak menunjukkan sensitivitas yang berarti terhadap peningkatan amount, mengindikasikan ketidakmampuan model memahami struktur karakter yang kompleks. Selanjutnya, yaitu ada kinerja model CNN terhadap Gaussian blur, yang mana efek blur tampak lebih destruktif dibanding draw acak. Pada dataset MNIST, akurasi turun dari 99,33% menjadi 93,85% saat sigma mencapai 2. Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya detail tepi karakter yang penting dalam klasifikasi. Pada dataset A to Z, penurunan lebih ekstrim, yaitu dari 12,28% menjadi 11,16%, menunjukkan bahwa fitur yang dibutuhkan untuk klasifikasi huruf sangat terpengaruh oleh kehilangan ketajaman gambar. Selanjutnya yaitu kinerja model CNN terhadap image rotation, yang mana model itu cukup robust terhadap rotasi yang kecil, yang dimana pada dataset MNIST akurasi hanya menurun drastis setelah rotasi 15 derajat dan 20 derajat. Akurasi turun dari 99,20% ke 96,9%, mencerminkan sensitivitas model terhadap posisi karakter yang menyimpang dari pelatihan awal. Untuk dataset A to Z, tren penurunan juga terlihat meskipun marginnya kecil karena akurasi awalnya sudah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rotasi mempengaruhi prediksi, masalah utama tetap berada pada kesulitan model untuk mempelajari huruf secara akurat. Berdasarkan hasil dari berbagai tabel evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model CNN menunjukkan robustness yang baik terhadap draw dan distorsi pada dataset MNIST, tetapi kinerjanya jauh menurun pada dataset A to Z. Pada dataset MNIST, akurasi tetap tinggi di atas 97% meskipun terdapat Gaussian, salt and pepper, Gaussian blur, maupun rotasi gambar. Namun akurasi mulai menurun signifikan ketika tingkat draw atau distorsi tinggi, seperti pada Gaussian noise dengan level 0,3 atau Gaussian blur dengan sigma 2.0. Sebaiknya untuk dataset A to Z, akurasi model sangat rendah, yaitu sekitar 12% pada semua tingkat gangguan, menunjukkan bahwa model gagal melakukan klasifikasi secara efektif meskipun distorsi yang diberikan masih rendah. Bahkan dengan peningkatan draw atau rotasi, penurunan akurasi hanya sedikit, mengindikasikan bahwa model sudah tidak mampu belajar fitur penting dari dataset A to Z. Sejak awal, secara umum model CNN lebih robust pada dataset MNIST yang lebih sederhana, tetapi kurang efektif dalam menangani dataset A to Z yang lebih kompleks, terutama dalam kondisi terganggu oleh draw atau transformasi geometris. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan mengenai visualisasi penerapan berbagai tingkat draw dan distorsi. Pada slide selanjutnya ini kami akan memperlihatkan bagaimana perubahan intensitas gangguan seperti draw Gaussian, salt and pepper, Gaussian blur, dan rotasi gambar mempengaruhi tampilan yang digunakan dalam pengujian robustness model CNN terhadap dataset MNIST dan AZ. Ya, berdasarkan gambar berikut, pada gambar pertama pada gambar pertama terlihat eh, digit angka 7 dan juga untuk pada gambar kedua itu terlihat juga huruf C. Seiring meningkatnya standar deviasi, gangguan visual menjadi lebih intens dan menyebar di seluruh area gambar. Pada tingkat rendah 0,05 dan 0,01, bentuk karakter masih terbaca dengan baik, namun mulai dari 0,2 hingga 0,3, draw mulai mengaburkan garis karakter, sehingga berpotensi menyulitkan sistem pengenalan karakter dalam mengidentifikasi digit atau huruf dengan akurat. Gambar ketiga dan keempat
menunjukkan pengaruh Darrow Salt dan Pepper terhadap angka 7 dan huruf C dengan jumlah gangguan amount yang dari 0,005 hingga 0,03. Pada level rendah, gangguan hanya berupa beberapa titik putih atau hitam acak yang tidak terlalu mempengaruhi bentuk karakter. Namun saat emang mencapai 0,02 sampai 0,03, semakin banyak piksel berubah drastis menjadi hitam atau putih, terutama di area karakter yang bisa menyebabkan model kesulitan membedakan bentuk asli karena distorsi bersifat sporadis dan intens. Gambar kelima dan keenam memperlihatkan efek Gaussian blur dengan peningkatan nilai sigma dari 0,5 hingga 2. Gaussian blur menyebabkan hilangnya ketajaman kontur karakter. Pada sigma 0,5 dan 1, bentuk masih dapat dikenali dengan baik, namun ketajaman mulai berkurang. Mulai dari sigma 1,5 dan terutama pada 2, karakter menjadi kabur secara signifikan dan kehilangan batas tegas, sehingga menyulitkan proses segmentasi dan klasifikasi dalam sistem OCR atau model pembelajaran mesin. Gambar ke-7 dan ke-8 menunjukkan distorsi akibat rotasi gambar dari 5 derajat hingga 20 derajat. Meskipun struktur karakter tetap utuh, pergeseran orientasi dapat berdampak signifikan pada akurasi model yang tidak dilatih dengan variasi orientasi. Karakter tetap dapat dikenali oleh manusia, namun model yang terlalu spesifik pada orientasi horizontal bisa salah mengklasifikasi rotasi. Rotasi kecil sekalipun, terutama pada sudut 15 derajat dan 20 derajat, di mana posisi karakter menyimpang cukup jauh dari bentuk aslinya. Selanjutnya kita akan membahas visualisasi penerapan berbagai tingkat derau dan distorsi dengan menggunakan derau Gaussian, salt and pepper, eh, Gaussian blur, dan juga rotasi. Gangguan ini dapat mengurangi akurasi model secara signifikan, menyoroti tantangan pengenalan karakter dalam kondisi data tidak adil, terutama pada data MNIST dan data AZ. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai grafik eh, berbagai jenis dan tingkat derau terhadap akurasi model CNN dalam mengenali karakter pada dataset MNIST dan A sampai Z. Grafik ini eh, menggambarkan penurunan performa model seiring meningkatnya intensitas gangguan serta memperlihatkan perbedaan sensitivitas model terhadap masing-masing jenis derau seperti derau Gaussian, salt pepper, Gaussian blur, dan rotasi. Boleh di next. Eh, Seperti yang ditampilkan pada gambar berikut, akurasi model CNN pada dataset MNIST tetap sangat tinggi, mendekati 1, meskipun tingkat derau salt and pepper meningkat dari 0,005 hingga 0,03. Ini mengindikasikan bahwa model sangat robust terhadap gangguan acak berupa piksel hitam dan putih yang kemungkinan karena model sudah cukup familiar dengan pola numerik pada digit MNIST yang sederhana dan kontras tinggi. Berbeda dengan MNIST, model CNN pada dataset A sampai Z menunjukkan penurunan akurasi yang tajam ketika derau salt and pepper ditambahkan. Hanya dengan derau 0,005, akurasi langsung turun dari hampir 1 menjadi sekitar 0,12 dan tetap rendah. Ini mengindikasikan bahwa model A sampai Z sangat sensitif terhadap gangguan visual dan bahwa struktur huruf lebih kompleks serta lebih mudah terganggu oleh perubahan piksel kecil. Boleh di next. Untuk grafik yang ketiga, model CNN pada dataset MNIST tetap mempertahankan akurasi yang sangat tinggi pada tingkat blur rendah hingga sedang. Baru pada sigma 2 terlihat sedikit penurunan. Ini menunjukkan bahwa model cukup tangguh terhadap efek blur yang mengaburkan kontur digit. Kemungkinan karena digit MNIST relatif besar dan jelas meski mengalami blur. Model A sampai Z Model AZ kembali menunjukkan kelemahan terhadap gangguan blur. Akurasi turun drastis saat blur ditambahkan pada tingkat sigma 0,5
dan hampir tidak berubah setelahnya. Ini mengindikasikan bahwa pengenalan huruf yang membutuhkan detail kontur yang lebih halus dan kaburnya garis bisa menyebabkan ambiguitas antar huruf. Boleh di next. Grafik ini, grafik pada model MNIST sedikit menurun seiring bertambahnya sudut rotasi hingga 20 derajat, namun tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa model mengenali digit meskipun posisinya berubah sedikit. Ketahanan ini menunjukkan kemampuan generalisasi spasial yang baik dari model terhadap digit yang berbentuk sederhana. Model AZ kembali menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan visual. Hanya dengan rotasi 5 derajat, akurasi langsung menurun drastis dan tidak pulih dengan sudut yang lebih besar. Ini menandakan bahwa huruf-huruf alfabet memiliki struktur yang lebih terpengaruh oleh rotasi, misalnya membedakan P dan D bisa menjadi sulit bila orientasi berubah. Selanjutnya, eh, model CNN pada dataset MNIST menunjukkan ketahanan yang baik terhadap Darrow Gaussian. Penurunan akurasi baru tampak signifikan pada standar deviasi Darrow 0,3. Artinya, model masih bisa mengenali digit dengan baik walaupun teksturnya terganggu oleh Darrow kecil, yang mengindikasikan kekuatan representasi fitur pada model tersebut. Model AZ kembali menunjukkan kerentanan yang sama. Begitu Darrow Gaussian ditambahkan, bahkan dalam jumlah kecil, akurasi langsung anjlok dan bertahan di titik rendah. Ini memperkuat kesimpulan bahwa model ini tidak cukup generalis dalam mengenali pola huruf yang terganggu Darrow dan mungkin memerlukan pelatihan lebih lanjut dengan data augmentasi atau arsitektur yang lebih kompleks. Selanjutnya, untuk yang dataset berikut ini, kita terhadap image rotation. Terhadap image rotation. Untuk image rotation berikut, bisa dilihat bahwa data ini memiliki ketahanan yang baik terhadap image rotation. Walaupun terhadap ada perbedaan derajat yang berbeda, grafik ini tetap turun sedikit walaupun ketika ditambahkan pada model yang lainnya. Begitu juga untuk yang model dataset AZ, di mana pada apa ya, untuk amount 1 dia sangat tinggi, tapi ketika pada amount yang rendah kayak 0,05, 0,03, 0,2, 0,02, maka itu dia hampir setara kalau terlihat. Jadi disimpulkan bahwa semakin tingginya suatu amount, maka maka tingkat kejelasannya, tingkat akurasinya menjadi akurat, sedangkan jika amount yang digunakan ini berada di rentang 0,05, 0,2, maka dia akan setara pada grafiknya. Boleh di next. Berdasarkan grafik hubungan antara tingkat draw dan akurasi model CNN pada dataset MN, IST, dan AZ, terlihat bahwa model CNN yang dilatih pada dataset MN, IST menunjukkan ketahanan yang sangat tinggi terhadap berbagai jenis gangguan visual seperti Darrow Salt and Pepper, Gaussian Blur, rotasi, dan Darrow Gaussian, dengan akurasi tetap tinggi meskipun tingkat gangguan meningkat. Sebaliknya, model CNN pada dataset AZ sangat sensitif terhadap gangguan tersebut. Akurasinya menurun drastis, bahkan pada tingkat gangguan yang rendah, dan kemudian stabil pada level yang jauh lebih rendah dibanding kondisi awal. Pola ini menunjukkan bahwa model MNIST lebih robust dan generalis dalam mengenali pola visual, kemungkinan karena kualitas dan konsistensi dataset MNIST yang lebih baik, serta karakter bentuk angka yang lebih sederhana dibandingkan huruf alfabet A sampai Z yang lebih bervariasi dan kompleks. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam aplikasi nyata, model A sampai Z memerlukan teknik pelatihan tambahan seperti augmentasi data atau regularisasi untuk meningkatkan ketahanannya terhadap gangguan.
Baik, kesimpulan dari pembahasan kelompok kami adalah secara keseluruhan, model CNN menunjukkan ketahanan yang cukup baik terhadap noise atau gangguan ringan pada dataset sederhana. Tetapi kesulitan mempertahankan performa ketika dihadapkan pada karakter yang lebih kompleks dan gangguan yang lebih kuat. Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan teknik augmentasi data selama proses pelatihan untuk meningkatkan kemampuan model dalam menghadapi variasi kondisi input. Penelitian juga dapat diperluas dengan menguji robustness model 40 tantangan yang lebih variatif secara gaya dan bahasa guna mempresentasikan kondisi dunia nyata secara lebih akurat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.